Pradana. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana dengan Pak Dana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Lagi sibuk nggak nih Bu? Kebetulan ini sedang tidak sibuk. Boleh ya minta waktu bentar ya Bu ya? Ya boleh silakan. Jadi gini Bu, saya kan akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah saya sampaikan kemarin sama Ibu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas. Nah, tujuan ini untuk membantu Ibu Mistik dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Kita akan ngobrol santai nih. Jadi dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Mistik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari obrolan kita ini nanti apa yang Ibu harapkan nanti Bu? Dalam kegiatan berikutnya, ke depannya saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Kemudian kompetensi ini khususnya di bidang saya sebagai guru. Nah, jadi saya berharap saya bisa lebih mengembangkan kompetensi saya dalam bidang guru ini. Oke, baik Bu. Semoga nanti kegiatan ini saya bisa membantu Bu ya. Kalau boleh tahu, besok ini Ibu mau bawa materi apa nih Bu? Untuk besok saya akan membawakan tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, ini yang mau saya galakkan ke siswa. Jadi tujuan pembelajarannya apa itu? Di sini saya berharap setelah nanti selesai proses pembelajaran tentang pidato persuasif, nah jadi mereka itu bisa lebih menelaah tentang struktur teks pidato persuasif. Oke, nah itu kan tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan itu persiapan apa aja yang udah Ibu siapkan? Sejauh ini saya sudah mempersiapkan untuk perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian evaluasi juga. Oke, jadi udah lengkap Bu ya perangkatnya ini ya. Insya Allah. Nah, terkait dengan hal itu, ada nggak kesulitan atau hambatan dalam penyampaian materi besok? Biasanya kalau dari sisi hambatan, kalau sejauh ini saya mengajar itu kepada siswa, ada memang beberapa siswa itu yang cepat menangkap apa yang saya sampaikan, tapi ada juga yang memang sedikit lambat dalam menerima apa yang saya sampaikan. Kemampuan siswanya nggak sama. Iya, jadi mereka itu berbeda-beda. Nah, strategi apa nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Nah, di sini kalau berbicara tentang strategi, saya akan mempersiapkan untuk memfasilitasi mereka. Nah, dengan cara berdiferensiasi, dengan cara berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial, kira-kira begitu. Ya, jadi berbagai macam media Ibu yang digunakan agar terjadi diferensiasi di situ Bu ya. Iya, berarti Ibu Mistik ini sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali tuh Bu. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu itu udah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira ada nggak nih persiapan yang masih kurang Bu? Nah, jadi untuk sejauh ini media pembelajaran saya masih kurang. Nah, jadi saya akan menyiapkan kembali media pembelajaran yang sedang saya persiapkan. Jadi sekarang ini Pak masih dalam proses. Proses penyiapannya Bu ya. Tahap proses penyiapan. Jadi ada nggak yang Ibu harapkan itu, Ibu mengharapkan bantuan dari siapa nih untuk menyelesaikan itu? Ya benar. Jadi dalam hal ini saya pastinya membutuhkan bantuan, terutama dari rekan guru, rekan sejawat. Nah, kalau bisa Pak Pradana membantu, saya akan sangat senang sekali. Insya Allah dengan senang hati Bu. Nah, jadi kompetensi apa nih nanti yang Ibu akan kembangkan dari kegiatan ini Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi intelektual. Nah, kemudian ada kemampuan sosial emosional. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini saya berharap siswa kedepannya itu sebelum menyampaikan pidato persuasif di depan halayak, nah jadi mereka itu bisa memiliki intelektual dalam berbicara, emosional,
supaya lebih baik. Oh, dari penjelasan Ibu berarti ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian ya. Nah, untuk mencapai kompetensi itu nih, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang strategi, di sini tentunya saya akan berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran tadi, perangkatnya berupa RBP, kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada proses pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ menurut saya yang menarik supaya mereka itu dapat berbicara nanti di depan halayak menjadi lebih baik. Oh, Kira-kira seperti itu. Bagus sekali itu Bu ya. Insya Allah nanti saya bisa bantu Ibu nih dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan apa yang sudah terlaksana dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu targetkan tadi ya. Iya. Untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasinya itu besok Bu ya, sesuai yang udah kita sepakati Iya, ya. benar, Pak. Oke, jadi terima kasih. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun dan bisa sukses. Amin. Terima Bu, ya. kasih Pak Pradana. Nah, jadi terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, Sampai sama-sama. jumpa lagi besok di kelas saat observasi. Ya. Assalamualaikum Bu Gusti. Waalaikumsalam Pak Ya, nah jadi hari ini kita akan lanjut kembali pembelajaran kemarin ya. Nah, kemarin sudah kita tampilkan struktur teks pidato persuasif, tapi sebelumnya coba seperti biasa ini kelompoknya sudah kita tentukan. Ini kelompok apa kemarin? Al-Batani. Kemudian yang sebelah sini kelompok Al-Hitam. Yang ini? Al-Hawaris. Yang ini? Ibnu Sina ya. Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini tetap masih di struktur teks pidato persuasif. Nah, coba kalau misalnya kita ingat kembali struktur teks pidato persuasif yang pertama itu ada apa? Kemarin bagian pembuka. Yang kedua, yang ketiga, itu bagian pembuka ya. Ini poin-poin yang ada di bagian pembuka. Jadi kalau struktur itu secara umum ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, jadi untuk bagian pembuka itu sendiri kita mau sampaikan di sini. Yang pertama itu poin-poin yang ada di dalam paragraf pembuka. Ada salam si pembuka. Ini sudah pasti bentuknya lebih panjang dari bagian pembuka dan nanti akan diakhiri dengan bagian penutup, gitu ya. Nah, jadi langsung saja coba kita tampilkan contoh untuk yang lain sebagai audiens. Ya, sebagai audiens nanti bisa memperhatikan. Sudah bisa kita tampilkan sekarang. Ya, nah jadi nanti bentuk singkatnya. Ya, nah jadi ingat apa yang disampaikan di bagian pembuka, ada salam, ada ucapan-ucapan penghormatan. Ingat siapa yang ada di tempat itulah yang dihormati. Jadi yang tidak ada tidak usah, gitu ya. Nah kemudian ada ucapan-ucapan syukur. Baik, jadi langsung saja silakan kita panggilkan untuk teman kita. Iya, ada Anggun ya. Nah, jadi ada Anggun, kita panggilkan. Di bagaimana strukturnya, ya? Baik, sudah bisa kita mulai? Bisa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan untuk ada di kelas ini. Yang saya hormati Umi Mistik dan teman-teman sekalian. Yang saya akan berpidato tentang melestarikan hewan langka.
Hewan langka adalah bagian dari ekosistem kita. Kita bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Upaya konferensi melindungi habitat dan melakukan edukasi sangat diperlukan. Dengan menjaga hewan langka, kita berarti membantu untuk melestarikan keragaman hayati. Ayo bersama-sama kita berkontribusi untuk melestarikan hewan langka. Begitu saja dari saya. Bila ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bibi yang sudah menyampaikan pidato singkatnya dengan judul apa tadi? Nah, jadi pemeliharaan terhadap hewan langka. Jadi kita diajak untuk apa berdasarkan hasil pidato singkatnya tadi? Menjaga, melestarikan gitu ya, supaya hewan langka yang ada di Indonesia tidak punah. Baik, terima kasih untuk Bibi, silakan sekali lagi kita beri tepuk semangatnya untuk Bibi dari berbagai suku, agama, gitu ya, dan kebudayaan. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa contoh, karena kita di sini sekolahnya Islam terpadu, maka kita pakai poin yang nomor 1 ya. Jadi kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang kedua, apabila ini kita memiliki audiens yang berbeda keyakinan. Nah, begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau yang terakhir, ini bisa kita tampilkan secara umum. Bisa ya? Nah, jadi apabila kita tampil, kita lihat di bagian salam. Ingat tadi untuk salam secara umum, karena kita di sini Muslim semua, sekolah Islam terpadu, maka kita pakai poin yang nomor 1. Begitu ya? Nah, sepahami ya? Nah, jadi tadi sudah kita dengarkan sama-sama penampilan dari Anggun dan dari Bibi itu sudah baik untuk bagian pembuka. Coba kita lihat kembali. Ibu Mistik. Ibu Mistik. Oke, Pak Dio, apa kabar? Sehat dulu. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pagi ini kita akan melihat proses diskusi pasca observasi. Nanti Pak Dio akan mencobakan bagaimana praktik untuk diskusi pasca observasi. Observasinya sudah dilakukan, observasinya sudah jalan. Tadi apa itu? Sabtu. Jadi sudah dilakukan pra-observasi sama observasinya ya. Oh, observasinya hari? Iya. Observasinya hari Sabtu. Nah, kemudian Pak Dio sekarang ini mau melakukan praktik baik bagaimana nanti hasil observasi itu didiskusikan. Jadi itu tidak bisa merasa apa gitu ya, merasa susah atau terbebani. Ini diskusinya kita anggap diskusi teman aja, Jadi kemudian juga menjaga dengan Pak Dio ya. Kemudian Pak Dio bisa membuatkan proses coaching sehingga apa yang dilakukan itu bisa tercapai. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu ya.
itu kami persilakan kepada Pak Dio untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi ini saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari di PJP ini, yaitu tentang coaching. Dan ini saya akan melakukan observasi yang saya lakukan di hari Sabtu. Baik, Assalamualaikum Ibu Mistik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya minta waktu yang sedikit ya. Kita akan bincang-bincang tentang, kemarin kan sudah kita rencanakan nih di hari Jumat, sudah rencana observasi, sudah kita eksekusi di hari Sabtu, dan ini kita akan melakukan perbincangan lagi pasca observasi untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan awal nih Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika observasi kelasnya itu berlangsung? Baik Pak, waktu observasi kemarin atau waktu kita menjalankan supervisi itu, nah jadi ada memang perasaan sedikit gugup, sedikit tegang, karena memang jarang ya saya melakukan atau dilakukan supervisi. Riskan sekali ya. Ya, iya bisa jadi karena memang kan ini saya hanya berusaha untuk membantu, bisa dikatakan rekan sejawat dalam melaksanakan program ini. Tapi alhamdulillah kemarin sudah saya laksanakan dengan lancar, meskipun ya ada perasaan gugup dan sedikit tegang tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya, udah berjalan dengan baik. Bisa nggak nih Ibu ceritakan kembali, kemarin kan kita udah menyepakati pengembangan, di mana pengembangan yang akan kita kembangkan di kelas. Nah kemudian langkah-langkah pembelajaran apa nih yang sudah dilakukan kemarin? Baik, kalau berbicara soal area pengembangan yang akan saya lakukan, nah jadi kemarin itu saya berusaha untuk melaksanakan pengembangan kemampuan intelektual siswa dan kemampuan sosial emosional mereka dalam pembelajaran teks pidato persuasif tersebut. Nah, kemudian kalau langkah-langkah yang saya lakukan itu saya akan membuat RPP ya, membuat RPP dengan cara berdiferensiasi, kemudian juga terintegrasi dengan kemampuan sosial emosional mereka. Nah, berikutnya saya membentuk mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok-kelompok kecil itu saya mau lihat bagaimana kemampuan mereka atau gaya mereka dalam melaksanakan diskusi. Itu yang area pengembangan yang saya lakukan. Jadi area pengembangan itu ada dua semalam ya. Yang pertama intelektual, yang kedua tadi Ibu bilang kemampuan sosial emosional siswa ini. Nah menurut Ibu nih, area-area pengembangan tadi yang udah Ibu sampaikan itu udah sesuai harapan atau belum? Alhamdulillah sesuai harapan saya sudah, tapi memang meskipun masih ada sedikit kekurangan, tapi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalau masalah kekurangan itu nanti berjalan seiringnya waktu, itu lambat laun akan sempurna ya. Nah menurut Ibu nih, kendala apa aja yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran itu berlangsung Bu? Saat pembelajaran berlangsung, yang saya perhatikan mereka ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam berkolaborasi sesama teman, sesama mereka dalam mendiskusikan topik tersebut. Nah,
kemudian ada sedikit kendala di mungkin di manajemen waktu. Nah, jadi ada beberapa penggunaan waktu yang ternyata belum tepat, molor. Nah, biasa kadang siswa kan ada sedikit bermain, kurang fokus, kira-kira begitu. Itu kenapa tuh bisa terjadi kayak gitu? Nah, jadi setelah saya perhatikan, kemudian saya review kembali, nah ternyata mereka itu ada sedikit kendala dalam hal konsentrasi. Nah, jadi mereka mengatakan sedikit kurang konsentrasi dan kurang semangat dikarenakan ada beberapa dari siswa ini yang ternyata tidak sarapan waktu pagi. Iya. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau tidak sarapan pasti akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, kemudian juga itu tadi salah satunya tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu tadi yang memang bisa dikatakan kurang karena memang kan setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada satu kelompok yang sudah selesai, ada beberapa kelompok yang masih ternyata belum bisa menyelesaikan dalam waktu yang sama. Nah, itu tadi kendala-kendalanya Bu ya. Jadi menurut Ibu, gimana solusinya itu? Biar permasalahan itu ke depannya minimal bisa dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Baik, untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengingatkan mereka kembali dalam hal yang pertama tadi, pentingnya sarapan. Nanti saya akan mengingatkan pada mereka agar dan harus memang sarapan setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, itu yang paling penting. Nah, kemudian untuk manajemen waktu tadi saya akan mendiskusikan kepada mereka, membicarakan kepada mereka bagaimana waktu yang memang sebaik-baiknya bisa kami pergunakan agar bisa lebih efisien, lebih efektif dalam pembelajaran kami ke depannya. Nah, Ibu, jadi tadi solusinya yang pertama Ibu akan selalu mengingatkan Ibu ya, sarapan sebelum berangkat sekolah. Itu memang penting sekali ya Bu. Dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas kelompok. Baik, semoga itu nanti bisa segera Ibu laksanakan dan nanti pembelajaran kedepannya itu bisa jadi lebih baik dari segi tadi konsentrasi dan manajemen waktu. Jadi kalau saya boleh tahu nih, kapan rencana Ibu mau mengeksekusi solusi-solusi tadi? Untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, eksekusinya saya insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Nah, itu semuanya akan saya usahakan untuk memperbaikinya lebih baik lagi dari segi manajemen waktunya supaya lebih efektif. Kemudian mudah-mudahan dengan saya memberikan ujangan terhadap pentingnya sarapan tadi, jadi insya Allah kedepannya akan pembelajaran kami akan menjadi lebih baik untuk pertemuan yang berikutnya, Pak. Insya Allah besok kita akan ada pertemuan kembali. Oke, jadi nanti saya tunggu kabar-kabar baiknya Bu ya. Semoga itu dapat dilaksanakan dan kedepannya pembelajaran itu bisa anak-anak lebih bisa konsen, bisa tepat waktu, kerja kelompoknya pun bisa bekerja sama dengan baik. Nah, jadi terima kasih Bu ya atas jawabannya. Semoga itu nanti dapat terrealisasi dengan baik dan dengan secepatnya. Dan akhirnya rangkaian supervisi kita, coaching kita sudah selesai dari kemarin. Kita observasi, keesokan harinya kita observasi di kelas, dan ini adalah ucapan pasca observasinya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya, dan semoga kedepannya pembelajaran kita semua menjadi lebih baik. Baik, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.